Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Royal Investium Sekuritas, Wijen Pontus. Selamat pagi, Mas Wijen. Selamat pagi, Mas Rolando. Iya, baik. Mas, IHSG ini kemarin ditutup menguat ya, dan pagi ini juga dibuka menguat ya di zona hijau, menguat 0,53% tadi. Prediksi Anda untuk IHSG hari ini akan seperti apa pergerakannya, Mas? Untuk pergerakan IHSG hari ini memang seharusnya masih akan cenderung bergerak di zona hijau, meskipun kenaikan hari ini tidak akan seagresif kemarin ya, yang mana kemarin hampir naik hampir 2%, tetapi harusnya pagi ini atau sampai nanti sore harusnya tidak akan naik sebesar itu. Karena saat ini posisi IHSG tertahan di satu resisten yang cukup penting yaitu di 5798 ya. Dan selama IHSG belum break 5798 ini IHSG masih ada peluang untuk terkoreksi lagi ke sekitar level 5450 sampai 55. Jadi ini level 5798 ini menurut saya level yang sangat krusial dan perlu diperhatikan oleh para investor dalam jangka waktu 2-3 hari ke depan ya. Tetapi jika IHSG mampu break 5798 ini harusnya akan membawa IHSG untuk naik setidaknya ke 5850 sampai 5900 seperti itu. Jadi IHSG hari ini akan bergerak di support resistance berapa ini, Mas? Kalau resisten di 5798 tadi seperti yang saya sampaikan itu resisten yang cukup penting sampai 1 minggu ini. Untuk supportnya yang perlu diperhatikan ada di sekitar level 5.700 ya. Level 5.700 ini akan menjadi support yang cukup vital karena kalau sampai turun ke bawah 57 ini ada peluang IHSG akan kembali turun lagi menuju ke level 5.500-an seperti itu. Baik, ini Mas Wijen, ini BPS kan rilis inflasi Indonesia di November 2020 sebesar 0,28%. Nah, apakah sentimen ini masih menjadi penggerak bagi IHSG? Sebetulnya memang kalau kita mengacu pada banyak indikator ekonomi ya, tidak hanya CPI ya, tapi indeks keyakinan konsumen dan juga kinerja emiten yang cenderung membaik di kuartal 3 dan akan diprediksi juga di kuartal keempat ini juga akan semakin membaik begitu ya. Tetapi ini sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah bukan angkanya seberapa baik atau tidak, tetapi yang harus diperhatikan oleh para investor adalah angka-angka yang cenderung positif ini termasuk CPI gitu dan indeks keyakinan konsumen itu sebetulnya sudah terdiskon atau sudah tercermin pada kenaikan IHSG yang relatif sangat agresif semenjak bulan Juni atau Juli 2020 ya. Semenjak bulan Juni atau Juli 2020 ini ya IHSG kan sudah naik cukup signifikan dan harusnya kenaikan ini harusnya sudah mendiskon dari berita-berita positif yang baru keluar akhir-akhir ini seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan terkait pernyataan Gubernur The Fed terkait dengan stimulus fiskal Amerika. Ini apakah akan mempengaruhi IHSG? Kalau dari Anda seperti apa, Mas? Sebetulnya kalau stimulus fiskal ini kan artinya dampaknya terhadap IHSG tidak akan terlalu signifikan. Justru yang perlu diperhatikan oleh para investor nanti di minggu kedua ya, tanggal 16, tanggal 17 Desember, di mana BI biasanya akan mengadakan RDG begitu ya. Dan ini perlu diperhatikan apakah nanti Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga lagi atau tidak. Tapi kalau bicara tentang stimulus fiskal daripada The Fed, itu dampaknya tidak akan terlalu signifikan terhadap Indonesia. Kenapa? Karena memang stimulus ini kan sudah bergulir semenjak berapa bulan terakhir, semenjak COVID kan sudah bergulir terus. Dan saya rasa dampaknya tidak akan terlalu signifikan terhadap pergerakan IHSG dalam beberapa waktu ke depannya. Stimulus fiskal dari The Fed tidak terlalu signifikan begitu ya, dampak berarti dari Anda. Nah, selanjutnya terkait dengan vaksin ini, perkembangan vaksin apakah masih bisa menjadi penggerak bagi IHSG begitu, Mas? Sentimen vaksin masih akan menjadi penggerak IHSG untuk setidaknya 1-2 bulan ke depan ya. Memang terakhir kali kemarin diberitakan memang Moderna gitu efektivitasnya sampai 94% begitu ya. Tapi yang menjadi concern sebenarnya adalah kalau vaksin ini kan banyak yang memang sudah terbukti secara uji klinis memang sangat efektif terhadap treatment pada COVID ya. Tapi nanti tinggal implementasinya karena tidak mungkin ketika vaksin itu sudah dirilis untuk massal, untuk publik, tidak mungkin itu akan bisa selesai COVID dalam waktu 1-2 bulan. Pasti ada jeda sekitar 6 sampai sekitar 8 bulan itu baru vaksin bisa diterima secara massal ke seluruh masyarakat Indonesia seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh investor sebenarnya adalah
implementasi atau distribusi daripada vaksin nanti selama 6 sampai 8 bulan ke depan itu bagaimana? Karena ini yang saya rasa menjadi krusial ya. Kalau soal berita vaksin, saya rasa dampaknya masih akan positif, tapi relatif sudah sangat terbatas karena berita vaksin ini sudah ada semenjak kurang lebih beberapa minggu ke depan. Jadi dampaknya sudah akan mulai berkurang untuk beberapa minggu ke depan, dan yang perlu diperhatikan lebih lagi itu bukan vaksinnya, tetapi distribusi vaksin nanti ketika sudah sampai di Indonesia itu apakah dapat berlangsung secara efisien, dapat berlangsung secara cepat, atau apakah on track ya, seperti itu yang menurut saya perlu diperhatikan oleh para investor ya. Baik. Selanjutnya, Mas Wijen, ini musim window dressing ini mulai tiba kan ya. Nah, saran Anda untuk memilih saham window dressing seperti apa? Untuk saham window dressing, tetap pilihlah saham-saham yang menurut saya banyak dipegang oleh fund manager ya, karena window dressing kemungkinan besar akan dilakukan oleh banyak fund manager, yaitu saham-saham berarti yang sifatnya blue chip ya, dan LQ45 seperti banking gitu ya, lalu di infrastruktur, lalu juga di sektor konsumer. Saya rasa 3 sektor ini yang perlu dicermati dan sifatnya adalah saham-saham yang big cap ya, artinya atau blue chip begitu ya. Baik, terima kasih Mas Wijen atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi analis Royal Investium Sekuritas Wijen Pontus.